Halo semuanya, sekarang kita mau kenalan sama Makosid Syariah. Sejarah ide Makosid Syariah atau maksud yang mendasari perintah Al-Quran dan Sunnah bisa dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh yang paling populer adalah hadis yang mutawatir tentang sholat Ashar di Bani Quraidah, di mana Rasulullah SAW mengutus kelompok sahabat ke Bani Quraidah dan memerintahkan mereka untuk sholat Ashar di sana. Namun ternyata batas waktu asar hampir habis. Kemudian sahabat terbagi menjadi dua pendapat yang berbeda. Yang pertama berpendapat untuk sholat di Bani Quraidah dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Pendapat kedua berpendapat untuk sholat di perjalanan atau sebelum waktu sholat asar habis. Rasionalisasi pendapat pertama, perintah Rasulullah secara tekstual meminta setiap orang untuk melaksanakan sholat di Bani Quraidah. Rasionalisasi pendapat yang kedua, maksud atau tujuan perintah Rasulullah adalah meminta para sahabat untuk bergegas ke Bani Quraidah dan bukan bermaksud menunda sholat asar hingga habis waktunya. Kemudian ketika para sahabat melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah meneguhkan kedua sudut pandang tersebut. Nah, mungkin itu awal mula ide dari Maqasid Syariah. Kemudian Imam Asy-Syatibi juga membahas mengenai Maqasid Syariah, walaupun ulama-ulama sebelum beliau juga pernah membahas. Tapi Imam Asy-Syatibi menjadi populer karena telah berhasil mengumpulkan persoalan-persoalan yang tercecer dan dibahas sepotong-sepotong oleh orang terdahulu menjadi satu bahasan sendiri dalam kitabnya Al-Muwafaqat di juz 2 dari 4 juz isi kitab tersebut. Ia juga mengembangkan pembahasan oleh ulama terdahulunya mengenai maqasid, kemudian menyusunnya secara sistematis seperti disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Contohnya Imam Asy-Syatibi membagi kebutuhan menjadi 3. Yang pertama daruriyat atau kita kenal dengan primer, hajiiyat kita kenal dengan sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Tujuan dari diturunkannya syariat Islam adalah untuk mewujudkan maslahah atau manfaat bagi umat manusia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, maslahah ini diwujudkan melalui penjagaan di 5 aspek. Yang pertama, hifzuddin atau menjaga agama, hifzun nafas, menjaga jiwa, hifzun akal, menjaga akal, hifzun nasl, menjaga keturunan, dan yang terakhir hifzun mal, menjaga harta. Hifzuddin, menjaga agama merupakan tujuan utama dari adanya syariah. Bisa diwujudkan melalui ketakwaan kita seperti menjalankan amalan-amalan baik serta beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian hifzun nafas, menjaga jiwa, ini berkaitan erat dengan kita sebagai manusia dan juga dalam bermasyarakat. Kita harus menjaga jiwa kita sendiri dan orang lain. Makanya ada larangan membunuh, larangan menyakiti diri sendiri ataupun menzalimi orang lain. Kemudian hifzun akal atau menjaga akal, karena yang menjadikan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah lainnya adalah akal. Akal diciptakan untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat ada hifzun nasl. Menjaga keturunan ini penting karena dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan peradaban manusia yang sesuai dengan ridha Allah. Itulah mengapa adanya larangan berzina, dianjurkannya menikah, perintah untuk menafkahi keluarga baik lahir maupun batin, serta pendidikan kepada anak. Yang terakhir ada hifzun mal. Masalah mendapatkan harta ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Cara harta didapatkan haruslah dengan cara halal dan cara yang diridhoi Allah, serta tidak boleh merugikan orang lain. Selain itu adanya harta yang dikeluarkan juga bagian untuk menjaga harta itu sendiri seperti zakat untuk membersihkan harta. Nah, mungkin itu aja untuk kenalan kita dengan Maqasid Syariah kali ini. Mungkin akan disambung di lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan.